Sifat dengki ya, punya niat jelek ya di dalam hati, dia sembunyiin tuh. Wal hirsu alal ida ya, bukan hanya punya niat jelek, tapi dia juga ingin menyakiti, ingin mengganggu ya. Nah, biasanya orang-orang kayak gini orang yang kepo ya. Siapa orang yang gak demen ya, diperhatiin sama dia, dicari celah. Wasababuhu, nah, sababnya, sabab orang dengki, nah, al-ghadab, nah, marah. Awalnya itu marah sababnya. Kenapa dia bisa marah? Karena dia dengki. Kenapa dia bisa dengki? Ya, mungkin karena dia merasa orang itu di atas dia atau lebih dari dia, maka dia marah, dia dengki. Wa yatba'uhu thamanu khisalin muharramatin. Orang dengki sababnya marah, ada rasa marah di dalam hati dia. Wa yatba'uhu thamanu khisalin muharramatun. Ya, dia marah, maka dari sifat marah ini ya, lahir atau timbul 8 sifat yang tercela. Ya. Jadi beranaknya banyak tuh sifat-sifat jelek lainnya tuh. Ya. Awalnya dia dengki, ya, sebab dia dengki karena dia marah. Nah, dari amarah ini lahirlah atau timbullah 8 sifat tercela. Nah, apa itu? Wahia hasadul mahqud alaih. Ya. Nggak demen di hati, iri itu. Iri sama nikmat orang. Makanya dalam kaul ulama ya, kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat pasti ada yang kagak demen. Nah, makanya kita dianjurkan oleh Nabi SAW ya, untuk membaca ya, zikir-zikir sebagai pelindung daripada ya, orang-orang hasad. Orang hasad dibantu sama syaitan. Ya, dikasih tahu, ini celah dia di sini, gitu. Nih, dimari nih. Nah, makanya kan diratib tuh, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, gitu. Lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Jadi kalau orang hasad sama seseorang nih, hatinya dia tuh setan kan dengar, setan tahu, dibantu. Lu gue bantuin nih, gue kasih tahu celahnya si fulan di mari nih. Gitu. Nah, makanya kita dianjurkan oleh Nabi ya untuk membaca zikir, ya, berlindung kepada Allah ya, dari orang-orang seperti itu. Hasadul mahqud, ya, iri terhadap seseorang tuh. Ya. Kesatu. Ya. Wasyamatatu bimusibatih, ya, mencela dengan musibahnya dia. Gitu. Dia dapat musibah, nah, syukurin, ya, digituin. Nah, itu orang dengki begitu. Nah, orang kan namanya kita kalau punya hati baik, ya, ketika seseorang dapat musibah, ya, dihibur, ditolong. Tapi kalau orang yang dengki, ya, dicela, malah mencela dia. Wasyamatatu bimusibatih, mencela dengan musibah. Ya, orang dapat musibah karena hatinya dengki, ya, hatinya itu iri, jelek, bukan malah dibantuin tapi malah dihina. Gitu. Itu orang kayak gitu, ya, orang-orang yang memiliki sifat ya, dengki. Wa hajruhu wa in tawaddadahu, dan dia berpaling dari orang itu. Artinya nggak mau dekat. Wa in tawaddadahu, padahal si orang itu ya sayang sama nih orang gitu. Misalnya ada 2 orang gitu. Si A si B. Si A nggak mau dekat sama si B karena si A ini dengki hatinya gitu. Padahal si B ini sayang sama tuh orang, sama si A tadi gitu. Itu orang dengki seperti itu.
akan timbul dalam hatinya itu ainun lamah nanti, mata yang hasad. Ainul lamah nih ya, adalah orang-orang yang memiliki mata yang jahat. Manusia bisa lebih jahat dari iblis ya. Manusia bisa lebih jahat dari iblis. Tapi manusia bisa lebih soleh dari malaikat. Sejahat-jahatnya iblis, dia cuma bisa ngegoda. Tapi kalau manusia bisa menjerumuskan, bisa menghancurkan. Wal i'radu anhu istisgharan lahu. Ya. Orang yang memiliki sifat dengki ya, berpaling dari orang itu ya, karena menganggap kecil itu. Alah si fulan gitu. Menganggap kecil, hatinya ini jadi sombong ya akhirnya ya kalau begini. Menganggap remeh, menganggap kecil. Awalnya dari apa tuh? Awalnya dari sifat dengki tadi tuh. Ya. Dari dengki, ya, sabab orang dengki karena marah. Ya. Sabab dia marah, lahirlah 8 sifat yaitu tadi tuh. Ya. Iri hati, ya, sombong, ya, nggak mau dekat, nggak menghargai. Ya. Wa takallumu fihi bil fahsyi kagtiyabihi. Nah, orang dengki juga ya, sababnya marah. Nah, dari marah ini lahir juga sifat at-takallum fihi, ngomongin dia dengan kata-kata yang buruk, diomongin. Kagtiyabihi, seperti ngegosip, nah, digosipin, diomongin kejelekannya. Itu awalnya dari marah. Ya. Marah, ya, orang dengki tadinya. Ya. Dengki lahir dari marah. Marah lahir dari 8 sifat tadi itu. Ngomongin yang gak baik, ya, ngegosip. Makanya kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, man nammalak namma alaik. Siapa orang yang ngomongin kejelekan orang di depan ente gitu. Kata Imam Syafi'i nih, ada orang nih ya, ngomongin seseorang sama kita nih. Nah, itu suatu saat dia bakal ngejelekin kita juga nanti di belakang. Gitu. Man nammalak namma alik. Orang yang menceritakan kejelekan orang lain di hadapan kamu, ya, maka orang itu nanti akan menceritakan kejelekan kamu nanti. Ya, diceritain lagi sama dia. Wa ifsya'u sirrih, ya, orang dengki, ya, orang marah, ifsya'u sirrih, menyebarkan rahasianya. Ya. Dia punya rahasia, punya obrolan, ya, atau punya aib, disebar sama dia. Ya, awalnya dari dengki. Wa muhakatuhu istihza'an bihi, ya, meniru gayanya karena meremehkan. Dia dengki sama orang, gaya itu orang diikutin cuman untuk ngeremehin gitu. Misalnya si fulan tuh kalau jalan dadanya dimajuin kayak orang sombong begini, digaya-gayain gitu, ditiru. Nah, gayanya dia ditiru. Nah, itu orang dengki seperti itu keadaannya. Wa idza'uhu bima yu'limu badanah, ya, mengganggu atau menyakiti, ya, bima yu'limu badanah, dengan apa yang dirasa oleh badannya. Ya. Misal si orang punya penyakit, ya, penyakitnya ini ya, malah diganggu, dapat mengganggu tuh dia dengan penyakit yang ada di badan orang itu. Makanya kita kalau sakit ya, jangan ngomong-ngomong ke orang gitu. Kita kalau sakit jangan ngomong-ngomong, karena barangkali itu ya mungkin ada dari orang hasad juga.
Kalau ditanya gimana, sehat-sehat, biar kata lagi sakit. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah, bekhair, sehat. Gitu. Ditanya begitu, dia bilangnya sehat. Karena hikmahnya dua. Satu jadi doa. Gitu. Kedua, kita nggak tahu barangkali ini dari orang nih. Gitu. Ya ada dengki, lari ke mata, setan ngebantu. Gitu. Jadi orang hasad ini emang udah dibantu sama setan dia. Orang hasad. Makanya kadang-kadang kalau orang yang punya niat jelek, ingin menjatuhkan, suka tahu aja caranya. Karena dia dibantu setan itu. Dibisikin hatinya sama setan. Waman uhu haqqahu, ya, mencegah haknya. Ya, orang padahal orang itu punya hak gitu, tapi nggak ditunain. Ya. Ka'an la yaqdiyahu dainah, ya, seperti contoh misal tidak menepati janjinya, ya, tidak menepati janji. Punya utang misalnya, si yang ngutangin ini dengki dia. Nggak mau dibayar, kayak hutang ya apapun ya, itu orang dengki. Ya kalau orang dengki, dia nggak mau menunaikan haknya. Ya misalkan contoh, ada dua orang, satu dia punya utang ke si B, gitu. Si A ini punya utang ke si B, ya, si B nya ini mungkin ya, si A nya gedek sama si B nih, ya. Akhirnya nggak dibayar utangnya, ya, jangan. Nah orang kayak gitu tuh hikit. Dan banyak tuh kan lahir sifat-sifat yang tercela lainnya. Kita kalau punya utang sekecil apapun ya, niat bayar, ya, niat bayar. Karena gopay perak aja ya, gopay perak. Kalau kita punya sangkutan sama orang, ya, belum dibayar, Nabi nggak mau nyolatin jenazahnya. Ya, Nabi nggak mau nyolatin jenazah dia. Wa mimma yadullu ala dhammil haqdi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara dalil yang menunjukkan, ya, dalil yang mencela orang yang punya sifat dengki adalah sabda Nabi, al mu'min laisa bihakud. Orang beriman tidak ada rasa dengki. Ya, orang beriman nggak punya rasa dengki, orang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, ya, tidak ada rasa dengki di dalam hatinya. Jadi bahaya, sifat dengki itu bahaya, sangat berbahaya. Orang dengki, ya, lahirlah sifat hasad, sifat iri. Orang-orang yang kagak percaya diri sebetulnya. Ya, orang dengki itu orang yang gak percaya diri. Dia melihat orang lain di atas dia, gitu. Karena dia nggak mampu. Padahal barangkali kelebihan yang dia punya lebih dari orang itu. Gitu. Makanya bersihin hati kita ya dari sifat dengki, ya, sifat hasad, ya, sifat sombong, bersihin hati kita. Cara membersihkan hati ya, menjaga pandangan, menjaga telinga, berzikir kepada Allah, itu menjaga hati untuk ngebersihin. Makanya Bigal bin Salim punya hati selamat dia.
Orang beriman gak ada yang memiliki sifat dengki. Karena dia yakin ya, semua manusia ya, memiliki kelebihan. Gitu. Jadi kita nggak usah dengki sama orang. Gitu. Barangkali ya, kelebihan yang Allah kasih ke kita lebih dari orang itu. Nah, cuman kita nggak tahu. Makanya orang yang dengki orang yang kagak percaya diri sebenarnya. Orang yang tidak bersyukur. Ya, baca alam nasroh, ya, alam nasroh laka sodrok, ya, pegang hati kita. Ya. Surah Al-Insyirah. Ya. Untuk melapangkan hati, yang bersihin hati. Tapi yang paling utama itu ya, jangan dipikirin udah ya, jangan dipikirin kejelekan orang, apanya orang, jangan dipikirin. Ya begitulah ya, sifat dengki ya. Dari sifat dengki sababnya dia marah, dari marah lahirlah timbul 8 sifat tercela lainnya ya. Dan orang-orang yang seperti ini dibantu dengan syaitan ya. Maka dari itu kita ya, banyak minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada yang kita keluhin ya, jangan diomongin ke orang gitu. Kalau kita kurang sehat apa ya, ditanya alhamdulillah bekhair, sehat gitu. Karena bisa jadi doa. Hikmahnya satu, yang kedua ya karena kita nggak tahu ya, mungkin ada orang yang nggak senang sama kita. Makanya doa dari Nabi, Allahumma hfazni bil islami qa'imah. Artinya ya Allah, jagalah aku dengan Islam ketika aku berdiri. Wahfazni bil islami qa'ida. Jagalah diriku dengan Islam ketika aku duduk. Wahfazni bil islami raqida. Jagalah aku dengan Islam ketika aku tidur. Wala tushmit bi aduwan. Kata Nabi ini doanya. Wala tushmit bi aduwan wala hasidan. Jangan engkau bikin gembira dengan sebab aku, musuh-musuhku dan orang-orang yang hasad. Itu. Jangan engkau bikin gembira. Maksudnya apa? Kalau orang hasad gembira melihat kita ketika kita jatuh. Itu. Orang hasad begitu. Nah, Nabi berlindung tuh dari kegembiraan orang yang hasad. Gitu. Wala tushmit bi aduwan wala hasidan. Jangan engkau bikin gembira musuh-musuhku dan orang-orang yang hasad. Ini doa dari Nabi ya, berlindung tuh. Berlindung kepada Allah Ta'ala, minta sama Allah ya, dari kegembiraan hati orang-orang yang hasad ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungin diri kita ya, Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi jahi sayyidil mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah.
Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.